I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi Jayanti dari kelas M01 NIM 22508011101129. Saya di sini akan mempresentasikan materi DNA dan RNA. Yang pertama ada DNA. DNA adalah molekul biologis yang mengandung informasi genetik dalam hampir semua makhluk hidup. DNA terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen adein, tinin, guanin, dan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan fosfat gula. DNA berfungsi sebagai instruksi genetik yang mengatur pewarisan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya ada DNA rantai heliks ganda. DNA rantai heliks ganda adalah struktur molekul DNA yang terdiri dari 2 untai polinukleotida yang melingkar satu sama lain membentuk heliks ganda. Tiap untai terdiri dari serangkaian nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, adein, timin, guanin, dan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan fosfat gula. Untai-untai ini terikat oleh pasangan basa antara A dan T serta G dan C melalui ikatan hidrogen. Struktur heliks ganda ini memiliki peran penting dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nukleotida adalah unit dasar pembentuk asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa pada DNA disebut deoksiribosa, sedangkan pada RNA disebut ribosa. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari adein, timin, guanin, dan sitosin, sedangkan pada RNA terdapat urasil menggantikan timin. Gugus fosfat pada nukleotida bertanggung jawab untuk membentuk ikatan fosfodiester dalam molekul asam nukleat. Selanjutnya, nukleotida, struktur, serta penyusunannya. Struktur nukleotida terdiri dari gula pentosa yang diikat ke fosfat dan basa nitrogen. Bentuk ini membentuk backbone dari molekul asam nukleat dan menentukan urutan nukleotida yang membentuk genetik kode dalam DNA dan RNA. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida adalah senyawa organik yang terdiri dari basa nitrogen heterosiklik yang terikat pada gula pentosa melalui ikatan glikosidik. Nukleosida merupakan subunit dari nukleotida yang juga memiliki gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa. Nukleotida dan nukleosida adalah molekul penting dalam penyimpanan dan transmisi informasi genetik pada sel hidup. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia antara gugus fosfat dan gula pentosa yang membentuk backbone dalam asam nukleat seperti DNA dan RNA. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi antara gugus hidroksil pada gula pentosa dan gugus fosfat pada nukleotida berikutnya. Dalam molekul asam nukleat, ikatan fosfodiester membentuk rantai polinukleotida yang terdiri dari nukleotida yang saling terhubung satu sama lain melalui ikatan ini. Ikatan fosfodiester penting dalam membentuk struktur dan fungsi asam nukleat karena membentuk backbone yang menopang basa nitrogen dan menentukan urutan nukleotida yang membentuk kode genetik dalam DNA dan RNA. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA, purin dan pirimidin. Basa nitrogen adalah salah satu komponen penting yang membentuk struktur DNA. Ada 2 jenis basa nitrogen yang digunakan dalam DNA, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari 2 cincin karbon dan nitrogen, sedangkan pirimidin hanya terdiri dari 1 cincin karbon dan nitrogen. Dalam DNA, purin terdiri dari adein dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pentingnya purin dan pirimidin dalam DNA adalah karena urutan dari basa nitrogen ini menentukan kode genetik yang terkandung dalam molekul DNA. Kombinasi dari 4 basa nitrogen dalam DNA membentuk bahasa
genetik yang diakui oleh enzim dan sel yang membaca dan menyalin DNA selama proses replikasi dan sintesis protein. Pasangan basa dalam DNA adalah kombinasi antara basa purin dan pirimidin yang terikat secara spesifik. Dalam DNA, pasangan basa terdiri dari adein yang berpasangan dengan timin dan guanin yang berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa ini membentuk struktur tangga yang saling berhubungan pada molekul DNA dan menentukan urutan genetik yang terkandung dalam DNA. Kepresisian pasangan basa ini penting dalam menjaga stabilitas molekul DNA dan memastikan bahwa replikasi DNA dapat terjadi dalam akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Secara umum, ada beberapa jenis DNA, antara lain 1. DNA nukleus. DNA nukleus merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam nukleus sel eukariotik mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Yang kedua ada DNA mitokondria. DNA mitokondria merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam mitokondria mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein yang terkait dengan fungsi mitokondria. Yang ketiga ada DNA kloroplas. DNA kloroplas merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam kloroplas, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein terkait dengan fungsi fotosintesis. Yang keempat ada DNA ribosom. DNA ribosom merupakan jenis DNA yang terdapat di dalam ribosom, mengkode informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis DNA ribosom. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu ada RNA. RNA adalah asam nukleat yang berfungsi sebagai molekul penyandang informasi genetik yang ditranskripsi dari DNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein. Struktur RNA terdiri dari satu untai nukleotida, berbeda dengan struktur DNA yang terdiri dari dua untai nukleotida yang saling berpasangan. Struktur RNA memiliki 3 bagian penting, yaitu basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen yang terdapat dalam RNA terdiri dari adein, guanin, sitosin, dan urasilin. Sedangkan gula yang digunakan adalah ribosa. Struktur RNA berbentuk seperti rantai lurus dengan adanya ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang berpasangan, sehingga membentuk struktur sekunder yang dapat melipat dan membentuk struktur tertiernya yang kompleks. Terdapat 3 jenis RNA yang berbeda, yaitu 1. mRNA atau messenger RNA, yang kedua ada tRNA yaitu transfer RNA, dan yang ketiga ada RNA yaitu ribosomal RNA, yang masing-masing memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan fungsinya dalam sintesis protein. Selanjutnya ada ribonucleic acid. Asam ribonukleat RNA atau Nucleic acid adalah asam nukleat yang terdiri dari rantai tunggal nukleotida dan berfungsi sebagai molekul penyandang informasi genetik yang ditranskripsi dari DNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein. RNA memiliki struktur yang berbeda dengan DNA, di mana RNA terdiri dari gula ribosa dan basa nitrogen adein, guanin, sitosin, dan urasilin, sedangkan DNA terdiri dari gula deoksiribosa dan basa nitrogen adein, guanin, sitosin, dan tinin. Selanjutnya, terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Asam nukleat yang terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin adalah RNA. RNA memiliki struktur yang berbeda dengan DNA, di mana RNA terdiri dari satu untai nukleotida yang tidak berpilin, sedangkan DNA terdiri dari 2 untai nukleotida yang berpilin. RNA memiliki berbagai jenis yang berbeda, termasuk mRNA, tRNA, dan rRNA, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam sintesis protein. mRNA adalah molekul RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. tRNA adalah molekul RNA yang berfungsi mengantarkan asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Dan rRNA adalah molekul RNA yang merupakan komponen struktural utama dari ribosom. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida adalah monomer pembentuk asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat.
Basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen kedua dari nukleotida yang terdiri dari cincin heterosklik dengan nitrogen. Terdapat dua jenis basa nitrogen dalam nukleotida, yaitu purin dan pirimidin. Selanjutnya ada macam-macam RNA. RNA adalah jenis asam nukleat yang memiliki beberapa macam yang berbeda dalam sel. Berikut ini ada beberapa macam RNA yang umum ditemukan dalam sel. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. RNA pesan adalah molekul RNA yang mengandung informasi genetik dari DNA dan membawa informasi tersebut ke ribosom selama sintesis protein. mRNA adalah jenis RNA yang paling banyak ditemukan di sel. Selanjutnya yang nomor 2 ada rRNA, yaitu ribosomal RNA. rRNA merupakan molekul RNA yang merupakan komponen struktur utama dari ribosom. Ribosom adalah kompleks protein dari RNA yang bertanggung jawab untuk menyintesi protein. Yang ketiga ada tRNA atau transfer RNA. tRNA adalah molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. tRNA mengenali triple kondon pada mRNA, membawa asam amino yang sesuai dengan kondon tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 ada siRNA atau small interfacing RNA. siRNA merupakan molekul RNA terkecil yang terlibat dalam proses RNAi yang bertanggung jawab untuk mengatur ekspresi gen. siRNA digunakan sebagai alat penelitian dalam studi genetik biologi molekuler. Selanjutnya ada miRNA, mikroRNA. miRNA adalah molekul RNA terkecil yang terlibat dalam regulasi ekspresi gen dengan cara menargetkan mRNA untuk degradasi atau menghambat translasi. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama adalah rantai polinukleotida. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida, sementara RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida. Yang kedua ada letak. DNA terletak di inti sel dan pada beberapa organel sel lainnya. Sedangkan RNA dapat ditemukan di berbagai tempat dalam sel seperti inti sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lainnya. Yang selanjutnya ada gula pentosa. DNA mengandung deoksiribosa sebagai gula pentosa pada setiap nukleotida, sementara RNA mengandung ribosa sebagai gula pentosa pada setiap nukleotida. Selanjutnya ada basa nitrogen. DNA memiliki 4 jenis basa nitrogen, yaitu adein, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan RNA memiliki urasil sebagai gantinya timin. Selanjutnya ada kadar. DNA jumlahnya lebih banyak daripada RNA pada sel. Selanjutnya ada fungsi. DNA menyimpan informasi genetik dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara RNA berperan dalam proses transkripsi, translasi, dan regulasi ekspresi gen dalam sel. Dogma sentral adalah prinsip dasar biologi molekuler yang menjelaskan bagaimana informasi genetik disimpan, diterjemahkan, dan ditransmisikan dalam sel. Prinsip ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Berikut ada penjelasan singkat tentang setiap tahapan dogma sentral beserta mekanisme dan enzim yang terlibat. Yang pertama ada replikasi DNA, proses di mana DNA menghasilkan salinan dari dirinya sendiri sebelum sel membelah. Proses ini terjadi pada fase S atau sintesis siklus sel. Mekanisme replikasi DNA dimulai dengan pembukaan untai ganda oleh helikase, lalu untai DNA digandakan oleh enzim polimerase dengan bantuan primer RNA. Setelah selesai, 2 untai DNA terpisah dan terbentuk 2 molekul DNA yang identik. Enzim yang terlibat dalam replikasi DNA antara lain adalah helikase, polimerase, dan ligarase. Selanjutnya ada transkripsi, proses di mana RNA
DNA sebagai template. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan traminasi. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase berkaitan dengan promotor DNA pada ujung 5 GAT. Pada tahapan elongasi, RNA polimerase membaca DNA dan menyintesis RNA. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word